selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Kalau boleh tahu, Masnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa, usianya berapa, terus asalnya dari mana, kesibukannya sekarang menjadi apa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Irsad. Saya asal dari Malang, usia saya 19 tahun dan kesibukan saya saat ini menjadi mahasiswa di FBS, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu, Masnya ini sekarang semester berapa? Saya masih semester 2. Oh, berarti sama ya? Iya, Masih mahasiswa baru. mahasiswa baru angkatan 24. Jadi, eh, apakah Masnya bersedia dalam sesi konseling ini yang dimana nanti Masnya bisa mencurahkan segala kayak unek-unek problematika yang dialami atau bahkan trauma masa lalu yang sekarang seolah-olah itu menghantui atau mengganggu psikologis dari Masnya. Ya, baik, saya bersedia. Tapi dengan dasar mohon untuk tidak disebarluaskan. Ya, jadi di dia sendiri itu salah satu asesnya itu ada yang namanya ases kerahasiaan ya Mas. Ya. Dimana konselor itu berpegang penuh, ibaratnya itu punya janji dan ada kode etiknya sendiri yang dimana itu tidak boleh membocorkan atau menyampaikan apa yang ada dalam sesi konseling ini, kecuali ada perizinan atau kesepakatan dengan konseli sendiri itu yaitu Masnya yang nantinya akan menyampaikan segala sesuatu unek-uneknya, problematikanya. Intinya Masnya itu bisa dikatakan mohon maaf pasien lah gitu. Ya. Tapi sebelumnya apakah saya nggak mengganggu waktu Masnya karena tadi saya di sini meminta tolong Masnya untuk membantu saya dalam membuat tugas sesi konseling ini. Baik, saya bersedia dan tidak mengganggu saya. Jadi saya mohon dalam sesi konseling ini dalam beberapa menit ke depan itu Masnya itu terbuka, Masnya itu dengan sukarela karena asas kesukarelaan itu sangat penting Mas, yang dimana Masnya nanti saya nggak bisa membantu penuh kalau Masnya itu tidak bisa sukarela dan tidak bisa bersedia untuk menyampaikan segala unek-uneknya, karena kalau Masnya tertutup atau bahkan bisa dikatakan malu dan lain sebagainya, itu kayak saya menganalisis atau mengidentifikasi masalah yang dialami Masnya ini agak kesulitan gitu. Jadi kayak problematikanya ini apa sih kok seolah ditutupi, tapi kalau bisa Masnya itu bersedia gitu ya. Oke, baik, saya bersedia. Jadi Masnya berkenan ya? Berkenan, saya berkenan. Oke, kalau begitu saya izinkan Mas Irsad ya? Iya. Mas Irsad untuk bercerita mengenai keluh kesahnya. Baik, saya di sini mau menceritakan rasa traumatis saya. Yang mana rasa traumatis ini muncul dari sejak saya masih menduduki kelas sekitar kelas 4 sampai kelas 5 sekolah dasar, kelas SD, dan sampai sekarang. Itu saya memiliki rasa traumatis di darah, apalagi tempat penyembelihan hewan, baik sapi, kambing ataupun yang lainnya. Kenapa saya memiliki rasa traumatis itu? Saya mengingat pada saat itu di sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD, ketika saya mengunjungi atau mendatangi, ya pada saat itu kan masa anak-anak kecil main bersama itu. Pada saat hari raya Kurban, saya sama teman-teman saya mengunjungi tempat penyembelihan. Nah, sampai di sana saya awal itu ya suka-suka aja melihat hewan dipotong, itu saya suka-suka aja. Tetapi setelah itu saya memiliki rasa takut yang berlebihan pada saat saya ditakutin sama dari pihak panitia penyembelihan itu dengan membawa kepala sapi sama ekor sapi, itu ditakut-takutin kepada saya. Nah, atas kejadian itu saya sampai saat ini itu memiliki rasa takut yang berlebihan kepada tempat penyembelihan hewan, kepada darah, dan ya itu, dan tempat ya ketika hari-hari kurban yang akan datang. Jadi Masnya itu kayak punya ketakutan akan hal-hal yang berbau jagal gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya apakah Masnya itu pernah kepikiran nggak kalau kira-kira traumaku ini
apa namanya berdampak pada diriku saat ini ya. Misalnya masnya sekarang kan usianya 20 tahun ya. 19 mas. Oh 19 tahun ya. Nah itu kalau melihat kayak apa namanya berhubung ini kan mendekati bulan Idul Adha yang dimana nanti kan banyak hewan-hewan yang disembelih untuk dibagikan dagingnya, intinya untuk kurban lah itu. Apakah masnya itu masih punya ketakutan akan hal tersebut seperti itu, mengingat tadi masnya cerita kan ketakutannya itu semasa SD gitu ya? Ya untuk saat ini masih, dan bahkan itu membuat saya tidak nyaman. Kenapa? Pada saat hari-hari kurban itu seluruh masjid yang setahu saya yang di Jawa Timur itu akan melakukan pemotongan hewan kurban, baik sapi, kambing atau yang lain sebagainya. Jadi pada saat itu ketika saya mau keluar dari rumah saya atau keluar dari, sekarang saya kos ya, dari kos saya nanti itu ketika ada hewan kurban yang apa bahasanya itu dikuliti kan pasti dipajang di atas di depan masjid. Nah, itu saya itu memiliki ketakutan yang tersendiri pada saat itu. Yang pertama itu, jadi apa ya, membuat saya tidak nyaman untuk keluar, tidak nyaman untuk keluar. Terus ya dengan jajaran-jajaran darah di lapangan-lapangan atau di halaman masjid itu juga membuat saya tidak nyaman, dan sampai saat ini saya mengalami ketakutan dengan darah itu dan hewan-hewan kurban itu, apalagi baunya yang menyengat. Sebelumnya apakah masnya pernah cerita terkait apa namanya ketakutan masnya terhadap darah atau terhadap hal-hal yang berbau jagal itu, entah kepada teman sendiri, keluarga atau kerabat dan lain sebagainya gitu? Kalau saya tidak pernah menceritakan, tapi kalau ke keluarga saya, ke ibu saya sama ke ayah saya itu nggak menceritakan sih, cuma saya melarang apa, melarang untuk ayah saya menjadi panitia kurban, untuk ibu saya memasak daging-daging yang masih kelihatan ada darahnya seperti sapi, kambing dan ayam dan sebagainya. Kalau boleh tahu itu alasan masnya kayak mau mendam atau enggak mau cerita itu apa ya, kalau boleh tahu? Apakah punya alasan tersendiri khusus, misalkan ya mohon maaf malu atau bagaimana gitu? Ya pertama intinya ada di rasa malu itu sih untuk menyampaikan. Karena apa? Karena mungkin saya malu, saya memiliki perasaan ini. Kalau saya menceritakan hal konyol seperti ini, otomatis teman-teman saya atau yang lainnya itu nggak akan ada yang percaya dengan kejadian, dengan ketakutan yang mendalam yang saya alami saat ini. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu masnya pernah nggak kayak curhat seperti ini? Saya kan apa namanya bisa dikatakan konselor ya, atau masnya itu barangkali punya kenalan teman-teman dari BK atau dari psikologi yang intinya itu punya atau paham lah akan apa namanya ilmu-ilmu seperti ini. Ini apakah pernah mengikuti sesi konseling sebelum ini? Oh tidak pernah. Baik, kalau begitu saya rasa dari cerita masnya tadi problematikanya itu ada teori dari apa namanya Bapak psikodinamika, itu namanya Sigmund Freud. Nah itu beliau itu apa namanya dalam tekniknya itu kayak seolah-olah, ya bukan seolah-olah, memang apa namanya menganalisis akan masa lalu, yang dimana beliau itu pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di masa lalu itu sangat berdampak pada masa kini, atau bisa dikatakan tujuan hidup, motivasi hidup, atau bahkan arah gerak manusia itu mau bagaimana. Jadi satu di dalam tekniknya itu ada yang namanya asosiasi bebas, yang dimana tadi seperti yang masnya menceritakan terkait apa namanya ketakutannya di masa lalu, terus kebebasan masnya dalam berekspresi, berpendapat seperti apa. Jadi dalam sesi konseling ini saya tegaskan kembali bahasanya masnya itu bebas dalam apapun yang dilakukan, asalkan ya apa namanya pokok gak gelut, pokok ya apa namanya sopan gitu ya. Jadi dari problematika itu kan sampai saat ini kan masih menghantui ya. Kira-kira dalam sisi psikologis atau emosional, selain masnya takut akan hal tersebut, itu
mengganggu nggak kayak selain melihat tentang darah atau hewan kurban, misalkan mohon maaf ada orang kecelakaan itu jalannya kan keteteran di jalan, Ya. nah itu apakah masnya juga kayak punya ketakutan akan hal tersebut? Ya, saya mempunyai ketakutan itu, bahkan bisa bilangin ya sampai berlebihan juga. Nah, ya, kan saya memang takut sama darah itu. Ya. Jadi ketika ada orang kecelakaan, ya tubuh saya tiba-tiba nge-flash itu, apa geder gitu. Takut yang berlebihan, sampai-sampai saya langsung putar arah atau dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, dari ketakutan itu sendiri itu menyebabkan kayak gangguan secara psikis ya. Iya. Tapi dari riwayat keluarga sendiri apakah punya kayak ketakutan seperti masnya? Mohon maaf ya ini Ya, sebenarnya kan tidak ada, tidak ada yang memiliki ketakutan yang seperti saya, tidak ada. Karena ketakutan yang seperti saya kan didasari dengan masa kecil saya itu, dengan saat mendatangi tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi itu murni ketakutan saya, bukan berasal dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi masnya itu pernah kayak berpikir dalam persepsi yang lain ya, misalnya kalau apa namanya jagal itu kan terkesan sadis, Iya, tapi seandainya apa namanya kalau kita nggak makan daging itu kan di dalam tubuh kita kan ada kebutuhan protein yang dimana Ya. salah satunya mendapatkan itu kan dari daging atau dari apa namanya komponen hewani gitu ya mas. Iya. Coba masnya bisa apa namanya memutarbalikkan persepsi atau pemikiran masnya terkait, jadi nggak sepenuhnya apa namanya jagal hewan. Kan ada orang yang komunitas atau golongan orang yang fanatik yang mengatakan dia itu vegetarian dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita sendiri ini kan perlu nutrisi yang namanya protein dan lain sebagainya macam, entah itu lemak dan kalori dan lain sebagainya itu kan didapatkan dari daging atau hewani ya mas ya. Iya. Tapi kira-kira kalau masnya memutarbalikkan persepsi pandangan cara pikirnya masnya seperti itu bagaimana? Bisa dibayangkan mulai sekarang ya? Saya dulu sempat pernah membayangkan gitu, dan memang tubuh saya menolak atas hal itu, pemikiran saya menolak. Jadi apa saja yang berbau dengan daging, baik kurban, baik kambing atau sapi, yang memang itu merupakan faktor ketakutan saya yang pertama. Jadi saya sampai saat ini pun saya tidak memakannya daging itu. Untuk menggantikan protein saya pikir dengan ikan, telur dan lain sebagainya itu masih ada. Jadi saya pernah memikirkan hal itu, tapi memang pemikiran saya sempat menolak atas hal itu. Berarti apa namanya ketika saat setelah hari itu masnya itu kayak mogok makan dengan daging gitu ya? Ya, Berarti kayak sejenis ayam itu masnya nggak pernah makan? kalau ayam masih mau, tapi dengan syarat jadi tidak ada darahnya itu. Tapi masih mau makan daging asalkan nggak melihat kayak prosesnya bagaimana gitu? Nggak? Tidak. Berarti benar-benar mogok? Iya. Wah, iya, ini sebenarnya saya sering apa namanya kayak mendengar problematika seperti ini ya mas ya. Tapi saya rasa masnya itu masih butuh waktu ya. Iya. Dan dimana nanti seiring berjalannya waktu pastinya masnya itu bisa mengubah paradigma, mengubah cara persepsi. Yang dimana di sini saya nggak kok memaksa masnya harus benar-benar merubah pola pikirnya, tapi kalau bisa ya apa namanya, kalau ibaratnya cara pandang saya seperti ini coba bandingkan dengan cara pandang yang lain, dari beberapa persepsi yang apa namanya berbeda itu nanti masnya pertimbangkan kembali manakah sih yang lebih banyak positifnya atau negatifnya, entah itu apa namanya cara pandangku atau cara pandang orang lain, terus apa namanya dalam segi apa namanya kayak norma sosial itu apakah hal seperti itu dinormalisasi atau umum lah kasarannya gitu,
apakah bisa dimengerti ya mas? Iya, bisa. Kalau masnya sendiri nggak makan daging itu, kalau katakanlah kita berkumpul atau apa namanya dalam suatu event atau kumpul dengan teman-teman lah, Iya. katakanlah itu menunya ada daging, apakah masnya masih bersedia untuk memakannya? Oh tidak. Jadi saya itu pernah mengalami, ini cerita saya ya. Iya. Pernah mengalami dulu saat di kampung, saat di desa. Itu pada saya itu ya biasalah pemuda-pemuda kan ngumpul gitu. Itu makan bareng. Ternyata lauknya kepala kambing. Saat itu juga saya pulang, saya lari karena saya memiliki rasa takut yang berlebihan. Itu mohon maaf, kepalanya itu utuh kepala apa Iya, sudah ya sudah dimasak, tapi kan memang kalau kepala kambing dimasak gimana ya kan? masih ada tengkoraknya? Masih ada tengkoraknya itu. Oh. Pulang saya itu. Hmm. Jadi meskipun di situ ada sate kambing, gulai kambing atau yang makan makanan kambing atau sapi, saya nggak memakannya. Kayak rawon gitu, berarti masnya nggak mau ya? Tidak memakan. Berarti ini cukup serius ya mas ya? Iya. Hmm. Apakah selain apa namanya kayak ketakutan terkait darah itu, apa ada ketakutan yang lain mas? Ya, tidak Atau ada. traumatik yang mengganggu pikirannya saat ini? Tidak ada. Yang selama ini yang saya takutkan hanya itu, darah. Kalau kegelapan saya tidak takut. Apa namanya, kalau seperti menjelang Idul Adha seperti ini itu kan pastinya banyak jagal ya mas. Lah itu Iya. apakah masnya itu takut untuk keluar rumah atau bagaimana ya? Ya takut. Saya tidak keluar rumah sama sekali pada saat ada acara jagal dan lain sebagainya. Baik di acara kurban atau acara syukuran tetangga yang ada, yang sampai membuat apa kayak ikan-ikannya dari kambing atau sapi, kan otomatis menyembelihnya di situ. Saya tidak akan keluar. Bakso juga nggak mau ya mas? Tidak. Hmm. Jadi sedikit masukan dari saya, Ya. yang dimana masnya nanti ketika sudah pulang atau punya kesenjangan waktu, kalau boleh saya meminta masnya dengan sukarela ya mas, asalkan masnya bersedia ya nggak apa-apa, nggak bersedia juga nggak apa-apa. Jadi saya minta tolong segala sesuatu kayak unek-uneknya atau kayak ketakutan akan masa lalunya, misalnya mendekati bulan-bulan seperti ini, itu masnya itu bisa menuliskan di sebuah secari kertas yang dimana persepsi atau pandangan masnya terhadap apa namanya kayak darah dan jagat dan lain sebagainya itu ditulis di situ. Dan nanti coba masnya secara perlahan-lahan memikirkan persepsi yang berbeda, yang dimana nanti kalau persepsiku terkait hal ini itu menakutkan dan lain sebagainya, coba ditulis persepsi yang lain. Atau kalau nggak bisa, coba dari pakar-pakar atau dari pendapat-pendapat teman-teman yang lain itu coba masnya itu tulis di halaman kertas yang berbeda. Jadi nanti kedua persepsi tersebut masnya bisa menganalisis, mengidentifikasi atau menyimpulkan secara mandiri. Dan apabila kita di pertemuan selanjutnya di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu kembali, mungkin masnya bisa membawa apa namanya secari kertas tersebut, nanti kita bisa menyimpulkan secara bersama apakah masnya dengan sukarela dapat bersedia. Baik, saya bersedia. Jadi ya terima kasih banyak ya masnya karena sudah meluangkan waktu, terus apa namanya masnya mulai punya inisiatif untuk berubah. Mungkin untuk saat ini nggak bisa dan butuh waktu perlahan-lahan lah ya untuk mengubahnya. Jadi saya ucapkan kembali mohon maaf besar-besarnya, entah ada salah kata atau kekurangannya saya dalam menanggapi responnya dari masnya, dan saya juga mohon maaf untuk mengganggu waktu luangnya ya, karena masnya apa namanya nyantai di sini terus tiba-tiba saya datang minta itu waktunya, mohon maaf ya mas ya. Oke, ya sama-sama. Jadi kalau gitu apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa sudah cukup, itu saja. Jadi terima kasih masnya, saya izinkan untuk apa namanya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi saya izin pamit ya mas ya. Apakah kalau boleh nanti saya minta nomor kontaknya buat
sekali kita mau ngopi bareng atau bagaimana, boleh ya Mas? Oh, oke boleh, siap. Kalau Aman. itu Oke. saya izin pergi terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Mas. Yes, mohon maaf ya. Maaf.